Dari kelompok 3 akan memaparkan hasil presentasi kami yang bertemakan analisis fenomena sosial budaya masyarakat Minangkabau. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alken Prisagala, lalu ada rekan saya Ainia Fatin, kemudian Viviana Virginia dan juga Amalia. Oke, kita lanjut aja ya, teman-teman. Di sini kami akan membahas mengenai 5 submateri. Yang pertama ialah adanya fenomena sosial budaya dari suku Minangkabau. Yang kedua, budaya dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sistem sosial dan sistem budaya dengan menggunakan tujuan suatu budaya universal. Dan yang keempat, sistem sosial dan sistem budaya masyarakat Minangkabau. Lalu yang terakhir ialah potensi positif dari masyarakat Minangkabau dalam mewujudkan integrasi nasional. Oke, sampai sini kita lanjut aja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai suku Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan suku yang paling besar dan terkenal di Indonesia. Terletak di Provinsi Sumatera Barat, suku ini itu dikenal sebagai banyak perantau. Dari mulai Sabang sampai Merauke itu banyak sekali perantau dari Minang. Terutama yang uniknya itu ya adanya rumah masakan Padang yang kebetulan di Provinsi Sumatera Barat itu sendiri pun jarang kita temukan gitu. Justru yang banyaknya itu di tempat perantauan itu sendiri. Ya, unik sekali ya. Oke. Asal-usul suku Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain yang hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Nenek moyang dari suku Minang yaitu Maharaja Diraja dari negeri Romawi dan serta Maharaja Dipang dari Cina. Oke, next. Selanjutnya adanya fenomena sosial budaya dari suku Minangkabau. Fenomena sosial budaya suku Minangkabau dari perspektif teori sistem. Ini maaf ya, typo. Harusnya perspektif bukan perspektif. Lanjut. Teori sistem bertujuan untuk membentuk dan mengikat masyarakat dalam suatu kelompok agar tercipta suatu keteraturan sosial di dalamnya. Dalam menciptakan suatu keteraturan sosial ini, di dalam masyarakat Minang, terdapat suatu sistem kekerabatan matrilineal descent yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan memahami suku ibunya, yang selanjutnya kelompok-kelompok keturunan tersebut akan membentuk suku-suku yang ada di Minangkabau. Jadi istilahnya di budaya masyarakat Minangkabau itu garis keturunannya itu berdasarkan dari ibu. Wah, cukup unik sekali karena ya yang saya tahu kalau di Indonesia itu suku-suku kayak Batak, Sunda, Jawa itu kebanyakan kan dari ayah, kalau ini justru dari ibu. Wah, unik sekali ya. Oke, next. Lanjut aja. Dalam etnis Minangkabau terdapat banyak klan yang oleh orang Minang sendiri hanya disebut dengan istilah suku. Beberapa suku besar mereka adalah suku Piliang, Bodi, Caniago, Tanjuang, Kotos, Sikumbang, Melayu, Jambak, dan lain-lain sebagainya. Selain terdapat pula suku pecahan dari suku-suku utama tersebut, di masa awal terbentuknya budaya Minangkabau hanya ada 4 suku saja yang selaras gitu. Jadi suku-suku yang paling utamanya gitu. Yang pertama ialah suku Koto, yang kedua suku Piliang, dan yang ketiga suku Bodi, dan yang keempat ialah suku Caniago. Oke, next. Dan 2 kelasan itu adalah yang pertama Lare Koto Piliang yang digagas oleh Datuk Ketumanggungan yang menganut sistem budaya aristokratik militeristik, dan yang kedua yaitu Lare Bodi Caniago digagas oleh Datuk Perpati Nan Sebatang yang menganut sistem demokrasi sosialis. Wah, unik sekali ya. Jadi di dalam 2 kawasan itu ada 2 pemahaman yang berbeda ya, istilahnya seperti blok barat dan blok timur. Cukup unik sekali. Tapi ya masih saling bersatu gitu, bersama-sama. Oke, lanjut. Dalam masa selanjutnya muncullah satu kelarasan baru bernama Lare Nan Panjang diprakarsai oleh Datuk Sakalok Dunia Nan Bamego-mego. Wah, namanya panjang dan unik juga gitu. Sekarang suku-suku dalam Minangkabau berkembang terus dan sudah mencapai ratusan suku yang terkadang sulit untuk mencari persamaannya dengan suku induk. Walaupun dengan banyaknya suku-suku yang ada di Minangkabau tersebut, nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya itu tidak semata-mata berubah, yaitu sebuah nilai yang menjadi ciri khusus
suatu kesatuan sosial dalam kurung masyarakat yang menyangkut sesuatu yang diingini bersama dan mempengaruhi pemilihan sebagai cara, alat, dan tujuan sebuah tindakan. Sehingga suku-suku yang ada di Minangkabau ini selalu menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupannya. Jadi suku-suku di Minangkabau itu nilai-nilai itu tidak selalu berubah, tapi ya meskipun begitu mereka itu selalu mengutamakan kebersamaan dengan cara apapun, alat apapun, dan tujuan yang berupa tindakan. Jadi intinya itu ya meskipun nilai-nilainya tidak semata-mata berubah, ya tetap unik bersama gitu. Next. Fenomena sosial budaya suku Minangkabau dari perspektif teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional bertujuan agar terciptanya peran dan fungsi masyarakat dalam kehidupan sosial, serta menciptakan keteraturan sosial dan kehidupan bermasyarakat yang diikat oleh norma dan moral. Agar terwujudnya peran dan fungsi dalam masyarakat ini, terdapat unsur-unsur lembaga adat Minangkabau, di mana lembaga adat ini memiliki fungsi sosial yang memberi pengaruh dan merupakan suatu kebutuhan serta mutlak adanya terhadap kelangsungan masyarakat dan adat Minangkabau. Karena itu, di dalam lembaga adat ditetapkan peran dan fungsi seseorang berdasarkan hubungan sistem kekerabatan yang diatur dalam norma adat. Di sini terlihat bahwa kelangsungan struktur sosial masyarakat Minangkabau sangat ditentukan oleh peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau. Apabila peran dan fungsi ini hilang, maka masyarakat dan adat Minangkabau pun akan hilang. Sebab identitas sosial masyarakat Minangkabau itu menampakkan dirinya dalam lembaga adat masyarakat Minangkabau. Jadi intinya meskipun peran dan lembaga adat masyarakat itu hilang, masyarakat dan adatnya pun juga akan hilang gitu. Jadi istilahnya kalau leluhurnya hilang, pasti adatnya pun akan luntur juga gitu, akan hilang juga seperti itu. Jadi ya menuruti aturan lembaga adat seperti itu. Next. Peran dan fungsi lembaga adat Minangkabau. Mama. Fungsi seorang mama di dalam kaum atau sukunya pada sebuah parui atau rumah gadang adalah yang mengurus anggota keluarga dan kemenakan, serta mengurus ekonomi anggota keluarga dan harta pusaka kaum atau sukunya serumah gadang. Karena itu, ia menguasai penggunaan hasil sawah ladang keluarganya. Ia pula lah yang menyelesaikan segala macam dan jenis persengketaan yang timbul di antara sesama anggota keluarganya. Ia disebut sebagai Tungganai, dipanggilkan Datuk, dan memakai gelar pusaka kaumnya. Nenek. Peran seorang nenek sebagai amban purwe artinya bermakna sebagai bendahara keluarga di rumah gadang. Karena itu ia menguasai harta benda dari keluarganya serumah gadang dan mengatur penghidupan keluarga serumah gadang. Jadi nenek di sini itu fungsinya sangat berarti sekali, yaitu mengatur keuangan di suatu keluarga dari masyarakat adat Minangkabau itu sendiri. Jadi ya sangat berkontribusi sekali dari peran nenek ini. Mama kaum atau suku yang memiliki peran dan fungsi sebagai orang yang dituakan dalam kaum atau sukunya untuk membina atau memelihara harta pusaka keluarga sekaum atau sesuku dalam bentuk tanah dan pusaka. Jadi istilahnya mama kaum itu nenek moyangnya dari masyarakat adat Minangkabau yang saya tahu seperti itu. Yang paling penting, yang paling berpengaruh juga. Lembaga kerapatan adat Minangkabau yang berperan dan berfungsi sebagai dewan pemerintahan dalam nagari tertinggi yang menentukan peran dan fungsi nagari, di mana para anggotanya terdiri dari penghulu yang merupakan wakil dari penghulu-penghulu mama kaum atau sukunya. Jadi istilahnya lembaga kerapatan itu ialah kayak institusi lembaga adat yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya gitu. Jadi ya itu lembaga adatnya, kayak istilahnya DPR dengan masyarakat, dengan rakyat, seperti itu. Oke, lanjut aja guys. Fenomena sosial budaya suku Minangkabau dari perspektif teori konflik. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Konflik dalam budaya Minangkabau adalah sebuah keharusan, karena kalau tidak ada konflik, mereka tidak menghasilkan pemikiran cerdas dalam menghadapi kehidupan mereka. Menurut Taufik Abdullah 1966, bagi orang Minangkabau, dalam menghadapi konsep konflik ini tidak hanya dialami oleh anggota masyarakat, tapi juga dijadikan sebagai peraturan dalam sistem sosialnya. Bahkan konflik dipandang sebagai suatu hal yang penting untuk mencapai persatuan masyarakat.
Sesuai dengan substansi perdebatan dan latar belakang konfliknya, pada dasarnya ada dua tema besar yang secara berlanjut terdapat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu yang pertama ya adanya perdebatan intelektual dan konflik mengenai pelaksanaan hukum waris adat serta tanah ulayat. Dan yang kedua, perdebatan intelektual dan konflik mengenai hubungan antara kaidah adat Minangkabau dengan ajaran agama Islam. Jadi intinya teori konflik itu harus berani untuk berbicara gitu. Karena kalau tidak ada konflik atau tidak ada perdebatan, maka pemikiran itu akan dangkal-dangkal terus, tidak berani untuk mengungkapkannya. Dan selain itu juga di teori konflik ini lebih fokusnya pada perdebatan dari hukum waris, pelaksanaan hukum waris dan juga hubungan antara adat Minangkabau dengan ajaran agama Islam seperti itu. Next. Perdebatan intelektual dan konflik mengenai dua tema besar tersebut telah mewarnai hampir seluruh sejarah Minangkabau. Yang langsung atau tidak langsung, selain telah menguras energi masyarakat, juga telah menghambat terwujudnya suasana mempercayai antara warga dan kelompok masyarakat yang satu dengan warga dan kelompok masyarakat yang lain. Walaupun masyarakat Minangkabau terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang mandiri dan otonom, namun keluar secara totalitas merasa sebagai satu suku bangsa. Falsafah hidup mereka mengajarkan kesamaan dan persaingan, tetapi juga harmoni atau keseimbangan yang menyebabkan penyampaian pemikiran kritis dalam masyarakat mereka menjadi sesuatu yang dirasakan lumrah dan diniscayakan terjadi. Persaingan, permusuhan, dan bahkan kadangkala juga peperangan terjadi tidak saja antar suku dalam satu kesatuan teritorial negari, melainkan juga antar negara-negari yang berdekatan. Penyampaian pemikiran kritis ini selain telah menyebabkan terjadinya konflik, juga memungkinkan terbentuknya konsensus. Dengan kata lain, naluri berkonflik diimbangi dengan kemauan berkonsensus. Jadi, meskipun masyarakat Minangkabau itu dari kelompok kecilnya itu mandiri dan otonom, tapi sesungguhnya mereka itu besar gitu, bersatu sebagai suku Minangkabau. Cuma ya meskipun begitu juga mereka itu seringkali adanya persaingan, permusuhan, dan bahkan sampai peperangan. Tapi ketiga tersebut itu tidak membuat masyarakat Minangkabau itu berkonflik terus, dan mereka juga pasti bakal apa istilahnya selalu berbuat baik lagi gitu, seperti itu. Next. Terakhir, fenomena sosial budaya suku Minangkabau dari perspektif teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksi simbolik menganalisis dan memahami masyarakat dengan mencermati perilaku masyarakat yang memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka. Interaksi simbolik yang dilakukan masyarakat Minangkabau sebagai berikut. Yang pertama ialah pelaksanaan upacara kematian yang telah menjadi tradisi dan masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Batipu Ateh adalah Bakayu dan Mengampiang. Pada tradisi Bakayu ini terdapat berbagai simbol-simbol yang mempunyai makna tertentu. Sistem simbol dan makna tersebut kemudian diaplikasikan melalui interaksi simbolik. Beberapa gambaran mengenai simbol tersebut adalah menyia rokok atau memberikan rokok dari masyarakat pihak laki-laki dan diberikan kepada anak atau ahli waris yang telah meninggal, yang mana membawa dan memberikan rokok adalah suatu keharusan baik yang merokok ataupun yang tidak merokok. Dan masyarakat yang datang menggunakan kopiah dan sarung yang berwarna gelap, sarung tersebut disanang di bau atau dipedang saja. Wah, cukup menarik sekali ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal di sana itu harus memberikan rokok gitu. Baik yang kita itu atau ngerokok atau tidak, itu harus memberikan rokok gitu. Kepada yang ini yang tadi saya sebutkan. Wah, cukup menarik sekali ya budaya di Indonesia ini, termasuk juga di Minangkabau. Wah, luar biasa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Enia Fatin. Terima kasih, bye. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fenomena sosial budaya suku Minangkabau dari perspektif teori fenomenologi. Perlu kalian ketahui, teori fenomenologi itu adalah teori yang mempelajari tentang bagaimana kita mengetahui makna dari suatu kejadian. Adapun teori fenomenologi dalam suku Minangkabau ini ada yang pertama itu ada tradisi merantau. Tradisi merantau itu adalah tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu kala dan dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Minangkabau. Nah, di mana tradisi merantau ini
mewajibkan seorang laki-laki untuk merantau ke daerah lain. Hal ini dilakukan agar dapat mensukseskan dan memajukan kampungnya. Namun seiring berjalannya zaman, tradisi merantau ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, melainkan juga dilakukan oleh kaum perempuan. Terus tradisi yang kedua itu ada hak perempuan. Hak perempuan di sini adalah di mana perempuan itu mendapatkan hak untuk harta warisan dan rumah yang diturunkan kepada anak perempuan. Selain itu juga anak-anak dari suatu keluarga itu mengikuti nama keluarga dari ibu, sedangkan pria itu dianggap sebagai tamu dalam keluarganya. Terus yang ketiga itu adanya perpaduan agama. Perlu kalian ketahui, suku Minangkabau itu awal mulanya menganut sistem animisme sebelum datangnya ajaran Hindu dan Buddha. Hal itu juga berpengaruh terhadap budaya Minangkabau saat ini yang unsur-unsurnya itu menganut animisme. Tentunya saja masyarakat Minangkabau itu menggunakan pawang untuk berkonsultasi dan untuk menyembuhkan penyakit, meramal masa depan, maupun berhubungan dengan dunia gaib. Nah, walaupun memiliki tradisi matrilineal, masyarakat Minangkabau juga menganut ajaran Islam. Terus yang keempat itu ada tradisi perkawinan. Tradisi perkawinan suku Minangkabau berbeda dengan ajaran Islam, di mana perkawinan di Minangkabau itu mengharuskan suami berpindah ke keluarga istri setelah pernikahan. Selain itu, mas kawin juga ditentukan oleh keluarga istri yang disesuaikan dengan kemampuan dan profesi calon suami. Selain dapat dilihat dari perspektif teori fenomenologi, fenomena sosial budaya suku Minangkabau juga dapat dilihat dari perspektif teori postmodern. Postmodern sendiri itu adalah kehidupan yang terjadi setelah kehidupan modern. Itu sebabnya postmodernisme tidak dapat dipisahkan dari istilah modernisme. Dalam fenomena sosial suku Minangkabau, unsur-unsur kebudayaan itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, di mana masyarakat Minangkabau itu dewasa ini mengejawantahkan tradisi-tradisinya. Itu sebabnya tradisi yang dilakukan sekarang ini tidak sepenuhnya sama dengan leluhur mereka yang dilakukan pada 100 maupun 200 tahun yang lalu. Nah, tanpa disadari, perubahan tersebut telah berdampak pada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suku Minangkabau sebelumnya. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, maka perubahan ini akan berdampak buruk pada tradisi budaya masyarakat Minangkabau. Selanjutnya saya akan membahas tentang budaya masyarakat Minangkabau. Budaya masyarakat Minangkabau itu ada banyak. Yang pertama itu ada matrilineal. Matrilineal itu adalah adat atau budaya rakyat Minang yang menempatkan kedudukan pria itu yang bertindak sebagai pewaris harta dan juga pewaris kekerabatan. Terus yang kedua itu ada tradisi merantau. Tradisi merantau itu adalah tradisi yang dilakukan secara turun-menurun oleh kaum laki-laki di suku Minangkabau. Terus yang ketiga itu ada adat pernikahan. Nah, suku Minang itu memiliki beberapa adat pernikahan. Yang pertama itu ada maraksek. Nah, pada tahapnya itu keluarga wanita datang ke keluarga pria untuk memberikan buah tangan. Terus yang kedua itu ada meminang atau batimbang tando. Nah, jadi tuh tradisi ini tuh keluarga wanita datang ke keluarga pria untuk meminang. Terus yang ketiga ada mahanta siriyah. Jadi ini adalah suatu proses pernikahan di mana pihak pria membawa tembakau dan pihak wanita itu membawa sirih lengkap. Terus yang keempat itu ada babako babaki, di mana calon mempelai wanita itu dijemput oleh keluarga ayah dan dibawa ke rumah untuk diberikan nasihat oleh para leluhur sepuh di keluarga ayah. Terus yang kelima itu ada malam bainai. Malam bainai itu adalah tradisi di mana calon mempelai wanita itu dimandikan yang dijadikan sebagai simbol membersihkan diri. Selanjutnya ada tradisi menjemput marapulai. Nah, proses ini adalah merupakan penjemputan calon mempelai pria untuk diantarkan ke rumah calon istrinya.
Terus yang keenam itu ada penyambutan di rumah anak daro. Nah, sesampainya calon pria di rumah calon istrinya itu, calon pria disambut dengan tarian sambutan khas Minang. Terus ada prosesi akad nikah yang dilakukannya ijab kabul yang disaksikan oleh para saksi. Nah, terus setelah melakukan prosesi akad nikah, selanjutnya itu bersanding di pelaminan, di mana kedua mempelai akan bersanding di rumah anak daro atau di rumah mempelai wanita. Nah, tradisi yang keempat itu ada tradisi pasca akad nikah. Setelah melakukan akad nikah, orang suku Minangkabau itu harus melakukan tradisi lainnya. Yang pertama itu ada tradisi memulangkan tando. Tradisi ini adalah tradisi yang dilakukan dengan mengembalikan tanda yang dipertukarkan pada saat meminang. Terus yang kedua itu ada tradisi melewatkan gala maruparai. Nah, tradisi itu dilakukan untuk mengganti nama dan gelar dari mempelai pria sebagai suatu bentuk kedewasaan. Terus yang ketiga itu ada tradisi balantuang kaniang, di mana tradisi ini itu dilakukan dengan cara menyentuhkan kedua dahi mempelai pria dan mempelai wanita. Terus yang keempat itu ada tradisi mengaruak nasi kunyang. Nah, tradisi itu adalah tradisi berebut daging ayam yang disembunyikan dalam nasi kuning. Terus yang keenam itu ada tradisi bermain coki. Coki ini adalah suatu permainan tradisional suku Minangkabau yang sejenis dengan catur. Nah, tujuannya adalah sebagai simbol mempererat kekeluargaan. Yang kelima ada tradisi balimau. Tradisi balimau itu adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis sebagai bentuk untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan Ramadan. Terus yang keenam ada tradisi upacara turun mandi. Upacara turun mandi itu dilakukan sebagai rasa syukur atas lahirnya anak ke dunia. Terus yang ketujuh itu ada makan bajamba. Makan bajamba itu adalah tradisi makan secara bersama-sama dalam suatu tempat. Tujuannya adalah untuk memperingati hari besar Islam maupun hari besar lainnya. Terus yang ke-8 ada Batakak Pangulu, adalah tradisi upacara besar yang dilakukan ketika ada pengangkatan pemimpin kaum. Terus yang ke-9 itu ada Batakak Kuda-Kudo. Yang Batakak Kuda-Kudo ini adalah tradisi yang dilakukan ketika membangun rumah. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Kemudian yang ke-10 ada Tabui, yang merupakan perayaan yang ada di masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husein. Yang ke-11 itu ada Pacu Jawi, yang sekilas mirip dengan karapan sapi di Madura, tetapi untuk di Sumatera Barat sendiri ini menggunakan sawah yang basah dan berlumpur. Dan untuk mempercepat lari sapi itu tidak menggunakan tongkat seperti karapan sapi, tetapi dengan cara menggigit ekor sapi oleh seorang joki pacu Jawi. Dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah pacu itik atau balapan itik. Pacu itik ini adalah dengan melemparkan itik sehingga itik pun terbang hingga mencapai garis finish. Dan itik yang paling cepat itu merupakan pemenangnya dengan panjang lintasan sekitar 800 meter. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah mengenai 7 unsur budaya universal suku Minangkabau. Yang pertama adalah sistem kepercayaan. Pada prinsipnya, masyarakat Minangkabau memang sebagian besar memeluk ajaran agama Islam, dan merupakan keganjilan apabila ada sekelompok masyarakat atau masyarakat yang tidak memeluk ajaran agama Islam, walaupun pada kenyataannya masih ada yang tidak menjalankan atau tidak mematuhi ajaran-ajaran dan syariat Islam tersebut. Di samping meyakini kebenaran ajaran agama Islam, masyarakat Minangkabau juga percaya akan adanya tahayul dan hal-hal yang bersifat magis seperti makhluk-makhluk jahat. Dan untuk menolak kejahatan makhluk halus tersebut, mereka biasanya pergi ke dukun. Suku Minang juga menjalani ritual-ritual adat dan upacara-upacara adat yang berkaitan dengan sistem kepercayaan mereka. Yang pertama adalah upacara Tabui untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husein, di Padang Karbala. Dan yang kedua adalah upacara khitan dan khatam yang berhubungan dengan lingkaran hidup manusia. Yang pertama adalah upacara turun tanah atau turun mandi, di mana di situ itu bayi menyentuh tanah pada pertama kalinya. Dan yang kedua adalah upacara kekah, yaitu upacara memotong rambut bayi untuk pertama kalinya. Dan yang ketiga adalah upacara selamatan bagi mereka yang telah meninggal pada hari ke-7
ke-40, ke-100, dan ke-1000. Yang kedua adalah sistem kemasyarakatan atau kekerabatan suku Minangkabau. Kelompok kekerabatan masyarakat yang ada di suku Minangkabau itu terdiri dari Pariuk, Kampuang, dan suku-suku lainnya. Kemudian untuk etnis sendiri itu dipimpin oleh seorang penghulu suku, serta kampung itu dipimpin oleh seorang penghulu andiko atau lebih sering dikenal dengan nama Datuk Kampung. Tanggung jawab dalam pembiayaan acara perkawinan atau keseluruhan acara adat istiadat dalam pernikahan itu dilimpahkan kepada pihak perempuan secara keseluruhan karena suku Minangkabau ini menganut sistem matrilineal atau garis keturunan berdasarkan keturunan ibu. Kemudian di dalam suku Minangkabau ini poligami merupakan hal yang tidak dilarang atau merupakan suatu hal yang wajar. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Anak laki-laki suku Minangkabau yang sudah berusia 7 tahun biasanya disuruh untuk meninggalkan rumah dan tempat tinggal mereka adalah di dalam surau. Tujuannya adalah agar mereka dapat belajar agama Islam dan juga belajar mengenai adat istiadat suku Minangkabau. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka akan dikirim atau meninggalkan kampung halaman mereka untuk menimba ilmu pengetahuan yang ada di luar kampung atau desa tersebut. Tujuan dari itu adalah agar mereka dapat merantau dan mencari berbagai pengalaman, kemudian agar mereka kelak ketika dewasa dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya ketika pulang ke kampung atau negeri suku Minangkabau. Unsur budaya universal yang keempat adalah bahasa. Bahasa Minangkabau sendiri itu berbeda-beda meskipun untuk maksud yang sama dan dalam akar rumpun kata yang sama. Dialek bahasa Minangkabau ini sangat bervariasi, bahkan antar suku Minangkabau atau kampung yang dipisahkan oleh sungai sekalipun sudah mempunyai dialek yang berbeda-beda. Perbedaan terbesar adalah dialek yang dituturkan di kawasan pesisir selatan dan dialek di wilayah Muko-Muko, Bengkulu. Selain itu, dialek bahasa Minangkabau ini juga dituturkan di Negeri Sembilan, Malaysia, dan juga yang disebut dengan Aniuk Jame di Aceh, terutama untuk wilayah Aceh Barat Daya dan juga Aceh Selatan. Yang kelima, terdapat kesenian. Kesenian suku Minangkabau itu sangat beragam. Terdapat beberapa kesenian tradisional Minangkabau, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Randai, merupakan suatu teater yang berisi musik, tarian, drama, dan pencaksilat. Yang kedua ada Talempong. Yang ketiga adalah Saluang Jodendang. Yang keempat ada Tari Piring. Kemudian ada Tari Payung, Tari Indang, Pidato Adat atau Sambah Menyembah, dan yang terakhir adalah pencaksilat yang merupakan suatu kesenian bela diri yang ada di suku Minangkabau. Kemudian masih dalam hal kesenian itu terdapat berbagai perayaan dan upacara dalam suku Minangkabau. Yang pertama adalah turun mandi, pemberkatan bayi, kemudian ada sunat rasul, merupakan upacara sunatan, barale, upacara pernikahan, Batagak Penghulu, merupakan pelantikan penghulu atau pemimpin suku atau desa yang ada di Minangkabau. Turun Kasawa merupakan gotong royong. Hari Rayo merupakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'anta Pabukaan merupakan mengantar makanan untuk ibu mertua pada saat Ramadan. Tabui merupakan suatu perayaan yang ada di suku Pariaman atau di daerah Pariaman. Tanata Sira merupakan suatu pelantikan datuk, dan Mambangki Batang Tarandam juga merupakan suatu pelantikan datuk. Kesenian kerajinan tangan yang ada di Minangkabau ini terdiri dari kain songket, tenun dengan corak rumit yang ditenun dengan tangan dari benang emas atau perak yang biasanya dipakai oleh para bangsawan. Kemudian terdapat sulaman, pahatan emas dan perak, dan juga ukiran kayu. Yang keenam adalah sistem mata pencarian. Mayoritas dari masyarakat Minangkabau masih mengandalkan hal-hal yang berkaitan dengan bercocok tanam. Sedangkan untuk masyarakat yang memang tinggal di sekitar daerah laut maupun danau itu masih melakukan pelayaran. Kemudian terdapat juga masyarakat Minangkabau yang sebagian besar juga mengandalkan kerajinan tangan seperti membuat kain songket dan kerajinan tangan lainnya. Unsur budaya universal yang terakhir atau yang ketujuh adalah sistem teknologi, di mana masyarakat Minangkabau memiliki berbagai perlengkapan untuk bertani karena memang lahan-lahan yang ada di Sumatera Barat atau Minangkabau itu sendiri cocok untuk digunakan sebagai lahan persawahan atau lahan pertanian.
Perlengkapan bertani tersebut terdiri dari sabit yang merupakan alat untuk memotong padi, niru merupakan alat untuk mengeringkan padi, rangkiang merupakan tempat untuk menyimpan beras yang biasanya disebut sebagai lumbung padi, si bayo-bayo merupakan bangunan berkaki 6 yang digunakan sebagai tempat penyimpanan beras untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan keluarga, dan juga terdapat si tinjau lawi yang merupakan bangunan berkaki 4 dan berguna sebagai tempat penyimpanan beras yang akan digunakan untuk keperluan pesta maupun kegiatan sosial lainnya. Dan juga terdapat turong yang merupakan topi untuk bertani atau menanam padi. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuka Amalia. Yang selanjutnya ada sistem teknologi. Yang pertama itu perlengkapan untuk berburu ikan, ada jaring, panah, tombak, dan pisau berburu. Perlengkapan untuk memasak ada cetakan kue sapi, cetakan kue bolu, cetakan kue kambolayang, kanut atau alat penumbuk makanan, pengumpal ganang, atau alat untuk menghaluskan bumbu. Selanjutnya ada benda-benda pusaka. Yang pertama itu ada kari atau jenis keris, yang kedua itu ada pending emas, ketiga ada sunting, keempat ada lemari bunian atau tempat menyimpan benda pusaka, yang kelima itu ada ruduih atau sejenis golok. Selanjutnya ada pakaian adat. Untuk perempuan yaitu baju kurung dengan tutup kepala yang berbeda-beda sesuai dengan acaranya. Untuk laki-laki yaitu baju model teluk belangga yang berlengan pendek dan melebar pada ujungnya, celana panjang, kain songket yang dikenakan dari pinggang sampai lutut, dan selembar kain yang menyelempang pada bahu. Itu ada telapak yaitu tempat untuk menyimpan pakaian adat. Untuk rumah adatnya yaitu rumah gadang. Rumah gadang yang dibangun sesuai keinginan masing-masing. Setiap rumah memiliki ukiran di dindingnya berupa tanaman-tanaman. Di depan halaman rumah mereka terdapat rangkiang untuk menyimpan padi. Selanjutnya itu sistem sosial budaya masyarakat Minangkabau. Yang pertama yaitu ada persukuan. Suku dalam tatanan masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pengertian awal kata suku dalam bahasa Minang dapat bermaksud 1/4, sehingga jika dikaitkan dengan pendirian suatu nagari di Minangkabau dapat dikaitkan sempurna apabila telah terdiri dari komposisi 4 suku yang mendiami kawasan tersebut. Selanjutnya, setiap suku dalam tradisi Minang diurut dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu, dan diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama. Selanjutnya ada nagari. Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Selanjutnya penghulu. Penghulu atau biasa yang digelari dengan datuk merupakan kepala kaum keluarga yang diangkat oleh anggota keluarga untuk mengatur semua permasalahan kaum. Penghulu biasanya seorang laki-laki yang terpilih di antara anggota kaum laki-laki lainnya. Tiap kaum keluarga akan memilih seorang laki-laki yang pandai berbicara, bijaksana, dan memahami adat untuk menduduki posisi ini. Selanjutnya yaitu kerajaan. Dalam laporan De Stuers pada pemerintah Hindia Belanda dinyatakan bahwa di daerah pengalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat di bawah seorang raja, tetapi yang ada adalah nagari-nagari kecil yang mirip dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Selanjutnya yaitu potensi positif dari masyarakat Minangkabau dalam mewujudkan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sikap integrasi nasional bisa diwujudkan dengan yang pertama, mengembangkan rasa bangga berbangga dan bertanah air Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya ada potensi positif dari masyarakat Minangkabau.
Yang pertama, masyarakat suku Minang yang dikenal dengan kemampuan berdagangnya dapat membantu dalam menciptakan suatu integrasi nasional. Karena hal tersebut, maka suku Minang mampu melakukan suatu kerjasama perdagangan dengan masyarakat lain melalui perdagangan yang dilakukan. Contohnya, suku Bugis memiliki kemampuan berlaut, difungsikan sebagai penyedia hasil laut, dan suku Minang yang pandai berdagang sehingga difungsikan sebagai pedagang yang dapat menjual hasil laut. Yang kedua, Minangkabau lebih kepada leluhur etnis dari suatu rumpun Melayu, serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilinear. Pengaruh kebudayaan Minangkabau ini tidak hanya meliputi Sumatera Barat saja, tetapi juga daerah lain seperti separuh barat Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Yang ketiga, dengan adanya tradisi kegiatan merantau bagi laki-laki suku Minangkabau, maka akan terjadinya suatu kemungkinan pernikahan beda etnis atau antar suku, dan hal tersebut tentunya dapat membentuk suatu integrasi nasional melalui amalgamasi, pernikahan atau penggabungan dua suku atau etnis yang berbeda dalam sebuah pernikahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.